sebelumnya aku nak tanya, untuk hari ini yang hadir ada yang non muslim? Oke, alhamdulillah Islam dulu ya. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya banggakan, pelatih-pelatih persaudaraan setia hati terhati ranting Semidang Ngaji. Yang saya banggakan, adik-adik calon warga persaudaraan setia hati terhati ranting Semidang Ngaji yang saat ini menempati sabuk Jambon menuju sabuk hijau. Pertama, tak lupa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya lah kita diberikan kekuatan iman, kekuatan langkah, kesehatan jasmani maupun rohani untuk melangkahkan kaki kita berniat mendapatkan serta mencari ilmu, khususnya ilmu pencaksilat persaudaraan setia hati terhati di ranting Semidang Ngaji. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita diberikan nikmat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Baik saudara-saudaraku dan adik-adikku semuanya, di sini walaupun kita sudah kenal, saya awali perkenalkan, nama saya Apriansa untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir dengan target berdakwah minimal 50 peserta. Saya mengambil tema sesuai dengan target, yaitu target dakwah saya adalah anggota persaudaraan setia hati terhati. Di mana persaudaraan setia hati terhati itu setelah saya analisa, setelah saya teliti, tidak hanya belajar pencaksilat semata. Di persaudaraan setia hati terhati juga ada yang namanya kerohanian, ataupun lebih dikenal dengan keesaan kalau di PSHT. Keesaan bukan hanya disampaikan kepada siswa, tapi keesaan juga bisa disampaikan kepada warga. Keesaan kepada warga itu bisa disampaikan melalui contoh yang secara sehat. Dan tema yang saya ambil pada hari ini adalah keesaan tentang tribakti. Nah, ngapa tegang kalian nih? Biasa ya. Ada yang tahu apa itu tribakti? Khususnya adik-adik siswa. Tribakti itu apa? Ada yang tahu tribakti itu apa? Warga? Ada yang tahu tribakti itu? Bisa disebutkan? Tribakti itu berarti 3. Tribakti itu berarti 3 bakti. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa di PSHT mengambil bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Walaupun di Indonesia ini mayoritas agama Islam, tetapi PSHT tidak memandang suku, adat, agama, kedudukan, terutama di agama. PSHT tidak memandang agama apa saja, baik dia orang Hindu, baik dia orang Kristen dan segala macam. PSHT boleh merekrutmen ataupun menerima siswa anggota dari luar agama non-Islam. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kita bisa disimpulkan kepada agama Islam, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di PSHT diajarkan tidak menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
diajarkan. Pelatih kalian pasti menyuruh kalian sholat. Pelatih kalian tidak mungkin menyuruh kalian maling. Berarti menyuruh menjalankan perintah Allah dan melarang larangan Allah. Tidak ada ajaran di PSHT ini menyuruh siswa ataupun warga PSHT untuk maling. Tidak ada ajaran di PSHT ini menyuruh warga ataupun siswanya untuk berbuat dosa. Walaupun anggota di PSHT itu ada yang berbuat dosa, tapi di PSHT tidak memerintahkan dan tidak mengajarkan untuk siswa dan anggotanya berbuat dosa. Karena tribakti yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Jadi khususnya untuk agama Islam, kita itu harus bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan janganlah kamu mati atau janganlah kamu meninggal kecuali meninggalkan keadaan agama Islam. Jadi terkhusus untuk agama Islam, kita tuh harus bertakwa dan jangan sampai kita meninggal itu dalam keadaan bukan agama Islam. Jadi untuk adik-adik, untuk saudara-saudaraku semuanya, jelas bahwa di PSHT bisa disamakan dengan dakwah. Jelas bahwa tribakti itu yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah perintah ataupun anjuran dakwah dan anjuran dari pelatih-pelatih juga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada orang tua kita kandung, terutama kepada ibu kita. Pernah nonton TikTok? Lagu yang lagi viral itu mana? Ibu kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kamu ingat dulu ya? Kau mengandung lagi. Tapi kan memang itu katanya. Walaupun dia mengandung sekali itu, maksudnya derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Lebih tinggi daripada ayah tingkat berbakti kita kepada ibu. Karena ibu melahirkan itu tidak bakalan bisa kita balas. Jasa orang tua melahirkan anak itu tidak akan bisa kita balas. Terutama nih buat anak-anak laki-laki, jangan nyakiti hati perempuan yang sudah bersuami, yang sudah beristri. Bukan menyakiti pacar. Apalagi kalian sebagai perempuan, jangan sampai kalian menyakiti hati seorang ibu kalian, karena kalian nanti bakal menjadi ibu dari anak-anak kalian. Terus kenapa derajat ibu itu lebih tinggi dari ayah? Ya karena perjuangan dari ibu tadi. Tapi tidak menutup kalian untuk melawan bapak. Walaupun ibu itu derajatnya lebih 3 tingkat, tapi kita tetap berbakti kepada ayah, bapak, abah. Karena bapak kita terutama kan yang menghidupi adik-adik, menghidupi anak-anaknya itu, tulang punggung keluarga itu adalah ayah. Jadi kita tetap berbakti kepada ayah kita. Caknya ini langantok kita es breaking budai atau namanya game. Kalau aku ngomong selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau aku
ngomong selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau aku ngomong selamat malam, tidak tepuk tangan. Paham? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Oke, yang cowok selamat pagi, yang cewek selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Yang cewek selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, seluruhnya selamat pagi. Selamat malam. Ini fokus. Selamat malam, dia kena tepuk. Oke, tepuk tangan untuk seluruhnya. Oke, jadi paham ya, buat dulur-dulur, buat adik-adik semuanya, bahwa ajaran dari SHTHT itu tidak jauh dari ajaran agama. Mau agama apa saja. Silakan kalian tanyakan kepada teman kalian ataupun saudara kalian yang beragama non-muslim. Ada tidak ajaran melawan orang tua? Tidak ada. Agama Hindu apakah mengajarkan buat umatnya untuk maling? Tidak. Agama Kristen apakah mengajarkan umatnya untuk maling? Tidak. Jadi semua agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Jadi tergantung dari kepribadian kita dan keimanan kita untuk memilih agama kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada guru, ataupun kalau di SHTHT adalah berbakti kepada kakak pelatih. Seperti yang saya sampaikan tadi di luar sebelum acara inti ini, kenapa kalian harus berbakti juga kepada kakak pelatih ataupun berbakti kepada guru? Karena seseorang murid atau seorang hamba yang ada di dunia ini tidak akan mendapatkan ilmu tanpa seorang guru. Latihan ataupun sekolah tanpa seorang guru itu ilmunya tidak berkah. Kalau kalian disuruh latihan sama pelatih di rumah, tidak mungkin kalian itu benar-benar gerak, tidak mungkin kalian itu benar-benar berlatih. Karena kita hidup di dunia ini butuh yang namanya guru, butuh yang namanya bimbingan. Dan agama Islam, kalau ngaji, jangan mau belajar di YouTube, jangan cukup puas belajar agama di YouTube, jangan cukup puas belajar ngaji di YouTube. Walaupun ustadznya terkenal, tapi ilmu yang paling bagus itu adalah belajar secara langsung. Kalau di dalam Islam talaki, yaitu belajar secara langsung kepada ustadznya, belajar secara langsung kepada gurunya, atau belajar secara langsung kepada pelatihnya kalau di latihan pencak silat. Jadi jelas di dalam Islam, di dalam agama apapun, dan tribakti ini juga diajarkan di pelajaran sekolah. Tapi zaman dulu, sekarang pelajarannya sudah hilang. Kalau zaman dulu di pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu ada yang namanya tribakti. Berbakti kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada guru atau pelatih yang ada di sekolah ataupun pelatih yang ada di latihan. Baik, saudara-saudaraku, adik-adikku semuanya, yang terakhir silakan buat adik-adik silakan buka bukunya. Silakan buka di bagian kertas kosong. Silakan buka di bagian kertas kosong kalian. Jangan abaikan orang kiri kanan kalian. Silakan tulis di sebelah. Jangan melihat depan, jangan melihat belakang, jangan melihat kiri kanan. Kalian silakan menulis. Tujuan kalian hidup ini apa? Silakan kalian renungkan. Sebenarnya apa yang kalian inginkan di dalam kehidupan ini? Silakan kalian tulis. Silakan kalian renungkan. Selain itu silakan kalian tulis apa-apa perbuatan kalian yang pernah kalian buat, perbuatan jahat khususnya. Kalian merasa bersalah selama ini kalian tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini kalian tidak menjalankan segala perintah-perintah Allah. Selama ini kalian tidak menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Esa. Kalian disuruh sholat tapi kalian tidak sholat. Kalian disuruh mengaji tapi kalian tidak mengaji. Silakan tulis.
Silakan kalian tulis, silakan kalian renungkan. Silakan kalian tulis apa yang membuat kalian, kenapa. Misal saya tidak sholat karena sibuk, silakan. Saya tidak sholat karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk karena latihan, sampai kalian lupa bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya silakan kalian tulis, bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, silakan tulis pulang dari latihan ini kalian mau ngapain kepada orang tua kalian. Apa kalian mau mencuci kaki kedua orang tua kalian? Atau kalian mau sujud kepada orang tua kalian? Silakan tulis apa keinginan kalian pulang dari latihan ini. Kalian menghadap ibu, bapak, kalian minta maaf bahwa kalian banyak kesalahan, terutama kepada ibu. Kalian sering membentak ibu, padahal jasa-jasa ibu itu tidak akan bisa kita balas. Kalian juga minta maaf kepada bapak kalian. Bapak kalian telah menafkahi kalian dari lahir sampai sekarang. Bagi saudara-saudara ataupun adik-adik, maaf yang sudah orang tua yang sudah tidak lengkap, kalian tetap ingin apa? Apa kalian ingin berdoa? Silakan tulis. Silakan tulis keinginan kalian apa pulang dari latihan ini. Silakan buktikan. Kalian menghadap ibu kalian, bapak, tulis kesalahan kalian apa pernah kalian lakukan kepada orang tua. Selain tulis kesalahan, kalian tulis juga keinginan kalian apa yang belum kalian capai buat orang tua kalian. Terserah kalian mau tulis permintaan maaf kepada orang tua kalian, kalian mau menulis dan yang selanjutnya silakan kalian tulis perbuatan-perbuatan yang pernah membohongi guru kalian. Kalian tidak pernah membuat tugas dengan alasan ini itu. Silakan kalian tulis apa saja, silakan muncul, tidak masalah. Kalian juga tulis perbuatan yang pernah membohongi pelatih kalian. Kalian pernah disuruh ini, disuruh itu, tapi tidak kalian laksanakan. Kalian tulis juga apa keinginan kalian yang ingin kalian perbuat kepada guru kalian. Kalian ingin mencapai apa kepada pelatih kalian, silakan tulis. Baik, yang masih pengen nulis silakan maju tulis. Yang sudah selesai boleh diangkat buku tulisnya. Yang sudah selesai silakan angkat buku tulisnya. Tulisannya dilihat ke depan,
dilihatkan ke depan. Yang sudah selesai, yang masih mau nulis silakan nulis. Yang sudah selesai boleh diangkat buku tulisnya. Sudah, hitungan ke-5 mundur, silakan semuanya selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih buat guru-guru semuanya, adik-adikku semuanya. Tulisan jangan dibuang, tulisan tetap berada di dalam buku. Yang saya harapkan yang pertama buat guru-guru, buat adik-adik semuanya, kalau kita sudah tahu suatu ilmu tapi kita tidak melaksanakannya, itu adalah perbuatan dosa. Kalau kalian sudah tahu bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat wajib yang kalian harus laksanakan, kalian harus laksanakan. Bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah perbuatan wajib yang telah dicantumkan dalam Al-Quran juga, yang telah dikasih oleh pelatih kalian juga, itu kalian laksanakan. Jangankan kita memarahi orang tua, berkata saja di dalam Al-Quran dilarang, berdosa. Kalau kalian diperintahkan berbakti kepada kakak pelatih, berbakti kepada pelatih, itu jangan hanya di tulisan, jangan hanya di ucapan, tapi kalian laksanakan. Kalau pelatih kalian memerintahkan kalian ikuti, selagi itu perbuatan yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ceramah yang saya sampaikan pada hari ini, mari kita tumbuhkan, kita praktekkan, kita terapkan bahwa keesaan berbakti di PSHT itu adalah perbuatan yang benar-benar bisa menuntut kita ke jalan yang baik. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada guru dan kakak pelatih. Terima kasih, saya Apriansa atas perhatiannya. Adik-adik, saudara-saudara semuanya, apabila ada kesalahan kata dalam ceramah ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya di sini selamat pagi. Aduh, loyo semua. Yang sedih tunjuk tangan. Jujur, yang sedih tunjuk tangan. Berarti kalian tidak sedih. Yang sedih tunjuk tangan tinggi-tinggi. Jujur, jika tidak sedih tidak masalah. Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Nah. Kenapa sedih? Sedih. Sedih. Nah, baca dijelaskan. Kenapa sedih? Bawa bukunya. Kalau dia jumpa bajunya. Kita introduksi dulu. Alat tunjuk tangannya yang tadi sedih. Tunjuk tangan lagi. Baca apa yang tulis? Kehidupan yang indah, damai, tentram, dan nyaman. Itulah kehidupanku. Kesalahanku di dunia ini banyak. Sering tidak melaksanakan sholat, galak balik,
dan tidak melaksanakan tidak berbakti kepada orang tua, sering melawan oleh karena pergaulan. Nulis apa yang dilakukan diri manusia sendiri. Nah, ngapain pada sendiri? Gimana masih tahu? Ibuku sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi saya tidak pernah mendoakannya. Maaflah ibu. Anjir. Sudah. Taruh di sini. Siapa lagi? Ayo maju. Yang pengen maju silakan maju. Jangan takut. Yang pengen maju silakan maju. Maju deh. Yang pengen maju silakan maju. Bawa tulisannya. Jangan takut. Silakan maju. Okta maju Okta. Maju, maju. Maju. Siapa lagi? Maju kan? Ayo majulah. Maju lah deh, jadi masalah. Andy maju Andy. Maju. Maju. Kalau yang disuruh maju. Angga maju gak? Maju. Bawa bukunya. Maju Okta. Coba baca dulu apa yang tulis. Itu kok gimana? Tujuan hidup saya ingin menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi nusa dan bangsa, dan ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua. Saya minta maaf karena banyak salah. Saya sering membangkang kedua orang tua, sering melalaikan sholat, dan sering mencuri dan lain-lain. Okta. Pertanyaan ini kasih Pak. Jema yang serakal dia kita tulis. Ngambek. Ngomong jadi ngambek dikit ya. Ngambek. Aku di sini bukan hipnotis. Sudah ya? Nah, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke sana. Oke. Jadi pesanku buat dulur-dulur, buat adik-adik, intinya kalian ikut organisasi PSAT ini bukan organisasi yang salah. Tinggal dari kitanya, tinggal dari diri pribadi kita jalankannya bagaimana. Benar kan di PSAT ini tidak ada pelatih itu mengajarkan kejelekan. Udah deh. Tinggal dari kitanya dia. Kadang sampai ikut silat masa hebat, sampai baca menang A, baca cak melawan kan. Padahal belum apa-apa. Belum ada apa-apa gitu. Kita lah maha sepintar dikit lah minta cuma tuh budi cuma tuh mentang-mentang cuma tuh di zaman SD dibudikan, mentang-mentang cuma tuh kita tidak tahu itu dibudikan. Jadi introspeksi diri kita dari sini ke depan, tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Tuhan, berbakti kepada jemaat tua dan kakak pelatih. Dan intinya lebih semangat latihan. Halah sendiri ini modal latihan ya. Oke, kembalikan lagi semangat kamu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, masih ada yang nggak selamat malam. Tepuk tangan untuk seluruhnya. Oke, jadi lebih semangat lagi buat lettingannya yang tidak latihan, ditegur, ajak latihan lebih semangat lagi ya. Kalian ikut organisasi bukan organisasi yang salah. Nah, jadi yang jahat dari pelatihnya halah diikuti, yang elok dari pelatihnya silakan diikuti. Kalaupun pelatihnya itu jahat tapi ada perkataan yang menurut kamu pacak diambil, silakan ambil. Bahkan seorang preman pun kalau dia berkata dengan kebaikan halah diledeki, ya.
ini atau obat ini, ini nggak jadi ustaz ini ngalah. Biarlah. Berarti kan dia mengajak kebaikan. Karena di dalam hadis tuh ada yang namanya sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Jadi walaupun cuma satu kebaikan, kita wajib menyampaikan itu. Kamu pula gak pula. Walaupun kamu masih siswa nih. Latihan katakan, uji pelatihku, hal itu. Kamu cuma mengatakan, ayolah kita sembahyang, ayo kanca kita berbakti khidmat tua, payu kanca kita halal nyontek lagi yang mana sekolah, mengajak perbuatan kebaikan. Kalau kamu ditanya, nah, inilah baiknya mana ini? Diusut-usut, ternyata ikut PSAT, galak ikut PSAT kanca kamu. Itu adalah salah satu cara ngajak cuma latihan ke PSAT. Selain kamu keliling tadi, dari perbuatan kita juga. Bahkan Nabi Muhammad juga ngajak jemaah agama Islam tidak dipaksa. Syahadat. Itu kan dia, ayo baca syahadat. Itu mungkin itu dari perbuatannya. Dia dilempari kotoran tai pun Nabi Muhammad itu melawan. Jadi tidak ada paksaan, betul pula di PSAT. Payu ke PSAT. Itulah mau cuma enggak. Aduh. Tapi dengan cara perbuatan kita jemaah tertarik. Salah satu dengan prestasi, dia ada prestasi, galak dia persatian, sifatnya baiknya galak dia persatian. Terus dia banyak prestasi dan segala macam. Ya, jadi cukupkan kesediaan kamu di jam 10.20 ini. Dari jam 10.21 sampai balik latihan kamu harus gembira, walaupun kamu ditepelingi pelatih kamu. Paham? Oke, paham? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, fokus galau, semangat. Oke, salam persaudaraan. Yang siswa cewek berdiri tanpa suara. Silakan keluar, batakkan bukunya ke dalam tas, langsung baris. Yang siswa cowok berdiri. Oke, terus giring kepala dah. Kamu tuh ngantau. Nah, giring kiri kanan. Oke, putar-putar, lompat dikit. Lompat dikit. Oke, silakan keluar, batakkan buku sama penanya, baris lagi. Kita latihan. Ayo cepat. Siang, sore, pagi, Awal ini Mas.